saya Novi Wulandari dengan NIM 142049009. Saya dari kelas AKM 3. Di sini saya akan membahas tentang bagian-bagian, kemudian ada juga fungsi dan letak dari organ-organ reproduksi baik itu internal atau eksternal pria dan wanita. Stay tune, selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas organ reproduksi eksternal pada wanita. Oke, yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini berfungsi untuk bantalan jaringan lemak. Dan si mons pubis ini terletak di bagian paling luar dari misfi. Jadi ini adalah misfi dan si mons pubisnya adalah bagian di atasnya. Jadi di bagian terluar dari misfi. Setelah itu ada juga klitoris. Klitoris itu ada dua, ada prepuce of klitoris dan ada juga glans of klitoris. Kalau yang prepuce of klitoris itu di bagian atas ini, yang bagian atas ini adalah prepuce of klitoris dan yang di bawah ini adalah klitoris. Jadi klitoris tersendiri itu merupakan ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan dan disebut juga dengan jaringan ikat. Setelah itu ada juga uretra. Uretra ini berfungsi untuk saluran pembuangan urin dan si uretra sendiri ini terletak di atas lubang vagina. Ini adalah uretra dan yang ini adalah vagina. Jadi pas di atasnya vagina. Setelah itu ada juga vestibula. Vestibula ini terletak di antara labia minor. Labia minor, ini labia minornya dan ini adalah vestibulanya. Selanjutnya itu ada labia majora. Labia majora ini berfungsi melindungi organ lainnya dan biasa disebut sebagai bibir besar karena labia majora ini adalah bagian terluar dari si misfinya ini. Jadi ini adalah labia majora. Labia majora ini juga biasa untuk tempat pertumbuhan rambut. Setelah itu ada juga vagina. Vagina ini berfungsi untuk jalur lahirnya bayi dan tempat keluarnya darah. Jadi si vagina ini berada di bawah dari si uretra. Dan si bentuknya ini lubang dan warnanya itu agak sedikit merah. Kemudian ada juga himen. Himen ini berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya keluar melalui liang vagina. Dan si himen ini terletak pada bagian yang dekat dengan bukaan si vagina. Jadi ini adalah bukaan si vaginanya dan si himennya ini ada di dekat dengan si vagina. Kemudian ada juga labia minora. Labia minora ini mengandung banyak pembuluh darah dan termasuk lapisan kedua setelah labia majora. Jadi ini labia majora dan ini adalah labia minora. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus ini berfungsi untuk keluarnya feses dan terletak di bagian tengah dari pantat. Ini adalah anus. Kemudian yang kedua kita akan membahas organ reproduksi internal pada wanita. Oke, yang pertama ada endometrium. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Dan endometrium ini terletak pada lapisan terdalam. Setelah itu ada juga badan uterus. Badan uterus ini berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Ini adalah badan uterus. Kemudian ada juga serviks. Serviks ini berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Dan si serviks ini terletak di bagian bawah rahim yang berhubung ke vagina. Jadi ini rahim dan ini serviksnya. Kemudian bawahnya adalah vagina, jadi saling berhubungan. Kemudian ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran
persalinan, dan masuknya sperma. Si vagina ini terletak di belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Jadi ini rahim, dan yang sini adalah vagina. Kemudian ada juga ovarium. Ovarium ini berfungsi tempat memproduksi ovum dan perkembangan sel telur. Ovarium ini letaknya di kanan dan kiri dari rahim. Setelah itu ada juga oviduk. Oviduk ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Jadi oviduk ini letaknya juga di bagian kanan dan bagian kiri dari rahim. Kemudian ada ligamen ovarium. Ini adalah ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini berfungsi untuk penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke rahim. Dan si ligamen ovarium ini juga letaknya di belakang dan ligamen ovarium ini letaknya di belakang ovarium fundus uteri. Ini adalah ligamen ovarium. Oke, yang ketiga kita akan membahas organ reproduksi internal pada pria. Oke, di sini ada bladder atau biasa disebut juga dengan kandung kemih. Si bladder atau kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin. Letaknya bladder ini di belakang pubis di dalam rongga pelvis. Setelah itu ada juga ureter. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal. Letaknya uretra ini di sisi kanan dan kiri dari tubuh. Setelah itu ada seminal vesicle. Seminal vesicle ini berfungsi untuk membuat air mani yang bersifat lengket. Letak dari seminal vesicle ini di belakang kandung kemih dan di antara kelenjar prostat. Setelah itu ada juga erectile tissue. Erectile tissue ini berfungsi untuk menutupi bagian glans, terletak di sebelah kanan dan kiri dari ureter. Ini adalah ureter. Setelah itu ada juga testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Si testis ini terletak di dalam skrotum. Kemudian ada juga epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk tempat menyimpannya sperma dan terletak di belakang testis. Jadi ini epididymis. Jadi ini testis. Nah, di belakang ini ada si epididymis. Kemudian ada juga uretra. Uretra itu berfungsi untuk mengeluarkan air mani. Dan si uretra itu sendiri ini terletak pada saluran kemih bawah, pada bagian bawah. Kan di atas ada saluran kemih dan di bawahnya ini adalah uretra. Kemudian ada prostat. Prostat itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Prostat itu terletak di dalam panggul bawah kandung kemih. Jadi ini prostat dan di atasnya adalah kandung kemih. Jadi pas di bawahnya si kandung kemih. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menyimpan spermatozoa. Si vas deferens ini terletak pada saluran yang membentang dari epididymis ke ureter. Jadi dari sini nanti naik lalu ke ureter. Lalu menuju ke ureter ke sini. Selanjutnya adalah organ reproduksi eksternal pada pria. Oke, yang pertama ada foreskin. Foreskin ini berfungsi menutupi bagian glans yang biasanya untuk disunat. Jadi si foreskin ini biasanya yang kalau para pria sunat ini yang akan disunat. Ini adalah bagian-bagian yang akan disunat. Kemudian ada juga penis. Penis ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dari dalam tubuh. Ini adalah penis. Kemudian ada juga meatus.
Meatus ini berfungsi untuk tempat keluarnya cairan, dan si meatus tersendiri ini terletak di ujung dari penis. Jadi ini adalah si penisnya, dan ini adalah si meatusnya. Kemudian ada juga skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis, dan skrotum sendiri ini terletak menggantung di bagian bawah dari penis. Ini adalah penis dan ini adalah skrotumnya. Jadi di bagian bawah dari si penisnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.